Halo, gimana kabarnya? Kita udah kuliah di minggu ke-6. Jadi di minggu ke-6 itu kita akan memulai sebenarnya di dalam silabusnya adalah di pondasi tiang pancang. Tapi sebenarnya karena kita belum sampai ke sana dan saya belum sampai ke uplift dan penurunan pada pondasi bor, jadi di minggu ke-6 ini semuanya akan saya berikan catatan dan tentang isinya adalah penurunan dan uplift di pondasi bor. Kita mulai ini ya, membaca catatan kuliahnya. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini adalah saya memberikan catatan tentang si pondasi bornya. Nah, ini yang saya ulangi lagi, bahwa di perkuliahan minggu ke-6 membahas tentang pondasi bor sampai dengan bahasan penurunan yang terjadi. Jadi khusus di pondasi bornya saja penurunannya. Kemudian, seperti pada target capaian MK sesuai silabus, maka sebenarnya perkuliahan di minggu ke-6 sudah pada bahasan si pondasi panjang. Namun karena proses perkuliahan dilakukan online dan memperhatikan semuanya masih belum bisa di daya dukung aksialnya pondasi bor, maka saya akan menjelaskan kembali di minggu kemarin. Lalu sebagai review dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima, kita sudah belajar banyak sepertinya. Belajarnya adalah mulai dari saya memperkenalkan kapan kita mulai pondasi tiang, lalu kemudian data apa saja yang dibutuhkan, sampai dengan desain pondasi bor dengan menggunakan data laboratorium. Tapi nanti, misalkan begitu, sebenarnya yang di dalam desain daya dukung, saya sudah pernah menjelaskan bahwa daya dukung itu bisa berdasarkan dari data tanah ataupun data laboratorium. Jadi, kalau nanti kamu menjumpai hasil penyelidikan tanahmu adalah daya dukungnya dari penyelidikan tanah, ya bisa. Mau dari pengujian sondir ataupun NSPT bisa. Termasuk di pondasi bore pile. Istilahnya saja yang mungkin berubah. Mungkin nanti ada Strauss pile, ada bore pile yang sangat dalam lebih dari 20 meter. Metodenya ada banyak. Yang saya perkenalkan di sini ada Meyerhof, Auki, De Ruyter, Ries and Wright. Bisa jadi nanti kalau kamu pakai SPT bisa menggunakan Ries and Wright, tapi kalau di sondir bisa menggunakan Meyerhof atau Nottingham dan Scatman. Itu Nottingham dan Scatman itu adalah sama, satu metode. Sebenarnya dalam perhitungan sebuah daya dukung pondasi itu sebaiknya dilakukan setiap kedalaman tanah, setiap meter kedalaman tanah. Nantinya outputnya daya dukungnya adalah berupa grafik dengan kedalaman hubungannya dengan KLO. Dari grafik tersebut sebenarnya dapat dipilih pada kedalaman berapakah pondasinya akan direncanakan. Kalau di pertemuan lalu itu kamu merencanakan dulu kedalamannya, bukan menghitung kedalaman setiap meternya. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau yang kemarin kamu langsung menentukan kedalamannya berapa, apakah bisa memenuhi kriteria daya dukung dari bebannya atau tidak. Sebenarnya kalau mau menghitung daya dukung, bisa menggunakan yang kamu menggunakan grafik tadi ini. Grafik hubungan antara kedalaman dengan KLO-nya. Lalu kemudian kita beralih ke uplift capacity. Nanti kita akan ada latihan soalnya di uplift capacity. Nanti akan saya berikan latihan soalnya. Jadi di uplift itu sebenarnya, kenapa kok ada uplift? Uplift itu hubungannya nanti dengan kapasitas tarik pada pondasi. Jadi sebenarnya kalau kita punya brosur tiang panjang sekalipun, sebenarnya di dalam tiang panjang itu selain tension, selain aksial, selain compression, allowable compression, juga terdapat aksial daya tarik allowable, ada bending moment dan lain-lain sebagainya. Itu kalau di tiang panjang. Begitupun juga sebenarnya kalau kita punya si pondasi ini, pondasi bornya. Jadi kita bisa menggunakan si pondasi bor dengan adanya uplift capacity. Jadi uplift capacity itu karena pengaruh di bawah pondasi bor ini adalah mengalami pembesaran, maka sebenarnya pembesaran di sinilah yang akan menahan dari gaya tarik ke atasnya. Kalau di tanah keras sebenarnya bisa ada yang namanya pembesaran, tapi nanti kalau di bawah di pondasi yang berupa lempung, maka sebenarnya dia bisa juga ada pembesaran tapi mungkin kecil, tapi pembesarannya akan seperti ini. Bisa jadi nanti di lempung DB dan DS akan hampir sama istilahnya. Jadi nanti prosesnya sebenarnya pada pondasi bor tuh sebenarnya
Bila tidak dilakukan beban uji tarik, tahanan gesernya diambil 0,75 dari tiang tekannya. Itu berdasarkan O'Neill dan Rees. Sebenarnya nanti saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita mempunyai daya dukung, perencanaan daya dukung terhadap fondasi, maka selanjutnya itu adalah melakukan uji. Ujinya adalah ya uji axial load bisa, atau uji tekan pada suatu data tanah yang kamu pilih, lokasinya yang kamu pilih buruk, sehingga nanti itu bisa di-cross-check lagi dengan perencanaan yang sudah ada, baru ke pelaksanaan. Nah, rumusnya sudah saya berikan nanti, bagaimana perilakunya di tanah pasir dan di tanah lempung. Yang di tanah pasir yang harus diperhatikan itu adalah apa saja? Oh, yang di tanah pasir itu harus diperhatikan terhadap ininya. Jadi di tanah pasir itu yang namanya TUN, Net Gross Ultimate of Uplift, itu dipengaruhi oleh gaya tariknya sendiri, dikurangi dengan beratnya. Nah, TUG pada sen itu dipengaruhi oleh macam-macam. Ada yang namanya KU, Coefficient Uplift Nominal. Jika dia sudut gesernya adalah 30 sampai dengan 45, KU-nya adalah 0,9. Nah, nilai KU ini direkomendasikan juga oleh Meyerhoff dan Adam untuk menentukan harga M dan L per DBCR untuk menentukan berapa harga dari nilai B-nya. Lalu nanti akan ada grafik adalah hubungan antar nilai KU. Ini juga bisa nih. Jadi sudut geser yang terjadi di dalam latihan tanah pasir juga dapat menentukan besarnya KU-nya, bisa dilihat di sini. Nah, KU nanti bisa untuk menuliskan perhitungan nilai B ini. Nah, nilai B di sini. Lalu kemudian baru membandingkan berapa panjang dengan pembesaran di ujung pada tiang pondasinya. Oke. Kalau tanah lempung, kalau di tanah pasir, maka relatif density-nya dia juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya pada tanah lempung. Tanah lempung itu dipengaruhi oleh nilai CU-nya, kohesinya, sepanjang tanah tertanam dari pondasinya, dan dari breakout factor. Nilai breakout factor itu sama dengan BQ. Kalau BQ itu di tanah pasir, ya ini tadi nilai BQ, ini BQ-nya. Lalu kalau tanah lempung, bedanya dia adalah BC. Itu saja. Oke, jadi sampai di sini nanti ini adalah untuk uplift capacity. Jadi di uplift capacity nanti juga ada uplift capacity izin dibagi dengan nilai safety faktornya. Berapakah itu? Oke. Jadi itu sekian tentang dari uplift capacity. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan di kelas. Terima kasih.